Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Imam al-Anbiya wal Mursalin. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhal anbiya wal mursaluna wal a'imma wal awliya was-siddiqun was-syuhada was-sholihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Mukarramun yang kami hormati pimpinan Mayasari Group beserta Ustaz Mujidede Abdul Muiz, beserta para bapak, para ibu, karyawati Mayasari Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 17 Zulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2022. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk bersilaturahmi, bermuajahah, yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini minimal kita mendapatkan dua keberkahan, dua kebaikan, itu usia yang panjang dan barokah serta rezeki yang luas dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada sore hari ini, di samping kita mengadakan pengajian rutin, juga sekaligus tentunya kita mendoakan bersama-sama untuk saudara kita tercinta, putra pertama Bapak Haji M. Mahfud dan Ibu Haji Simulon, itu almarhum Bapak Haji Agus Salim Mahfud, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu kemarin, yang dengan doa yang kita nanti bacakan, kita lantunkan, kita sanjungkan, mudah-mudahan beliau di alam barzahnya ada dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan ayah bundanya di alam barzah dengan penuh kenikmatan. Al-Diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan bagi yang masih sakit, khususnya pimpinan kami Bapak Haji Ade Herman yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Jasa Kartini. Mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan dengan sembuhan yang sempurna, sehingga bisa aktif kembali untuk membimbing kami di Yayasan Al-Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas tadbil basa isfi antas syafi la shifa illa shifauka shifaan
la yughadiru saqaman. Nas Allah Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyahu. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang berikutnya, cara yang kedua itu pembacaan Al-Quran oleh Ustaz Kiai Haji Ujang Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan ayat Al-Quran maka kita mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Illa balaghan minallahi wa risalatihi. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Qul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, mudah-mudahan berkahnya Al-Quran juga datang kepada kita semua yang hadir pada kesempatan. Untuk berikutnya
Itu sambutan atas nama Mayasari Group oleh Bapak Dr. Haji Holis Mulis MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar, pendiri dan penerus Mayasari Group, yang saya hormati para pimpinan dan staf yang ada pada lingkungan lembaga institusi di Mayasari Group. Tentu wabil khusus al-mukarram para ustadz, para hafid yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita ditakdir lagi untuk melanjutkan kegiatan rutin pengajian. Kali ini dikaitkan atau dibersamakan dengan doa bersama bagi almarhum Haji Agus Salim Mahfud. Pak Haji Ade menyampaikan kepada saya juga kepada teman-teman bahwa tidak bisa hadir kali ini. Bagi beliau, ada atau tidak ada beliau, pengajian ini harus terus berlangsung karena ia penting. Penting untuk menjaga kesadaran keberagamaan kita, kesadaran bertauhid, kesadaran beribadah, kesadaran bermuamalah. Khusus bagi Mayasari, Pak Ade Ruhyana percaya bahwa nilai-nilai baik, nilai-nilai keislaman soal kejujuran, tanggung jawab, amanah itu di samping berpahala bagi dirinya sendiri, ia akan mendukung produktivitas kerja. Tidak pernah ada organisasi maju yang dibangun atas dasar kejahatan, atas dasar kedoliman, atas dasar kebohongan, atas dasar kecurangan. Dan nilai-nilai itu semua dilarang oleh agama. Nilai-nilai sebaliknya, kejujuran, tanggung jawab, menjalankan amanah, menegakkan keadilan, menjaga silaturahmi, pertemanan, persahabatan, kesantunan, itu semua diperintahkan oleh agama. Dan ia sangat manfaat, menjadi nilai penting dan nilai produktif bagi lingkungan kerja kita. Itulah barangkali yang dimaksud oleh Pak Ade Ruhyana yang sering diulang-ulang, bagaimana menghidupkan dan menegakkan corporate culture, nilai-nilai. Sebab kebiasaan itu harusnya dibangun oleh nilai-nilai. Dan ikhtiar pengajian ini dalam rangka itu salah satunya. Percaya Bapak Ibu rutinlah ngaji di tempat masing-masing, di masyarakat dan lain-lain. Di sini untuk menggabungkan, mengintegrasikan nilai-nilai itu sebagai nilai bersama. Di samping tentu silaturahim. Yang kedua, kegiatan ini dibersamakan dengan doa bersama bagi almarhum. Bagi kita almarhum, kita punya tanggung jawab moral, ya, kewajiban moral, bahkan kewajiban struktural untuk mendoakan, memintakan istighfar. Kalau yang meninggal dunia kita memintakan istighfar, mendoakan. Karena kita di lingkungan Mayasari ini bertumbuh besar dan terus bertumbuh oleh pendirinya Pak Haji Ukut, Ibu Haji Umu, juga oleh anak-anaknya, oleh saudara-saudaranya. Dan Pak Agus Salim menjadi bagian dari kelompok yang menumbuhkan dan membesarkan itu, baik di lingkungan bisnis maupun di lingkungan sosial. Pasti keputusan-keputusan di lingkungan bisnis, juga keputusan-keputusan di lingkungan sosial, Yayasan Al-Muttaqin, di Yayasan YMBU, di Yayasan Islam, Rumah Sakit Islam, dan ada nama beliau di sana.
dan beliau terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan sebagai pembina. Oleh karena itu maka adalah sangat wajar di samping sebagai kewajiban seorang muslim juga ada tanggung jawab moral, tanggung jawab struktural untuk kita mencintai beliau-beliau, bukan hanya Pak Agus tapi seluruh keluarganya, karena kita adalah sebagai keluarga besar. Bagi kita hubungan di Mayasari ini bukan hanya hubungan bisnis kata Pak Ade sebagai badan hukum, tapi juga hubungan sosial, hubungan moral, hubungan kekeluargaan. Sebab di atas segalanya dalam hubungan formal, struktural adalah hubungan moral, hubungan cinta kasih, hubungan kasih sayang, hubungan pertemanan, persahabatan di antara kita. Insya Allah saya tidak membacakan doanya, nanti Pak Ustaz akan membaca doanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah bagi kita. Pastilah kita hadir di majelis ilmu ini ada pahalanya. Pastilah kita dinaungi oleh para malaikat di sini. Dan hikmah-hikmah lainnya yang lebih besar lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun jazakumullah Pak Haji Khalis yang telah menyampaikan sambutannya yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Mayasari Group semakin berkah ya atas naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Untuk berikutnya yaitu tausiah, doa-doa, tahlil dan lain sebagainya ya. Oleh Ustadz Haji Dede Abdul Muiz, beliau putra Ki Haji Ma'sum Pesantren Subhanul Waton. Jadi tidak bisa terpisahkan dari Mayasari Group ini. Mangga dataran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mukarramat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah di hari yang sangat mulia ini Allah takdirkan kita hadir di tempat yang sangat indah dan sangat nyaman di sini ya. Kita hadir untuk sama-sama kita memberikan doa yang terbaik buat ayahanda kita, buat kakanda tercinta almarhum Bapak Haji Agus Salim, buat pimpinan kita kalau di Al-Muttaqin, karena dengan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini adalah merupakan satu bentuk kewajiban kita juga sebagai orang yang masih hidup, diberikan usia oleh Allah, masih diberi nyawa untuk mendoakan saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggal dan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini betul-betul menjadi sebuah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke hadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, semua pengikut beliau yang senantiasa taat dan patuh kepada ajaran serta tuntunannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua hadirin, terutama sepuh, para sepuh, bini sepuh, terutama para pimpinan, sepuh-sepuh, kemudian yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah terima kasih pula atas penghormatan dan penghargaan kepada saya untuk bisa memimpin pada acara ini.
Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan jika nanti dalam penyampaian kurang berkenan dan penuh dengan kekurangan. Hanya Allah yang Maha Sempurna. Para hadirin rahimakumullah, sebelum apa-apa, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan, alangkah baiknya kita mulai saja dengan bacaan Al-Quran. Karena waman asdaqu minallahi qila, tiada sebaik-baik ucapan, perkataan, kalimat adalah hanya kalimat Allah, hanya firman Allah. Kita mulai aja acara doanya, kemudian nanti ditutup dengan sedikit peringatan dan muhasabah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal batil kiram. Syai'illahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa ila jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha abadiya. Khususan kangge na Kang Haji Agus Salim, khusus anjeuna anu parantos aya di alam barzah, khususan di kanggo kersana apa Haji Mahfud, khususan kanggo kersana Mama Haji Umut, Mama Haji Badrudin, Mama Haji Iya sareng putuna anu kuburna nyelep di antawis. Ayeuna sepuh-sepuh aranjeun aya. Mudah-mudahan sadayana aya dina barokah, sadayana ada rahmat kasih sayang kanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Sakumaha biasanya kita baca aja surat Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, karena firman Allah itu tidak ada yang kadaluarsa. Meskipun Yasin sudah beratus-ratus kali kita baca untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, tidak ada expire bagi kalam Allah. Itu qadimun la yumalu sima'uhu. Tidak akan ada bosan, tidak akan ada jenuh ketika kita membaca kalam Allah. Karena pada hakikatnya adalah firman Allah, adalah kebenaran yang nyata. Itulah bacaan yang paling mudah kita baca. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Di dalam surat Yasin pula banyak ayat-ayat tentang kematian, banyak ayat-ayat tentang peringatan bagi kita bahwa kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada akhir daripada surat Yasin itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hadirin rahimakumullah, ada sesuatu yang membuat kita harus berpikir panjang tentang sebuah kematian. Kematian itu adalah hak. Kematian itu pasti terjadi. SPM, singkatan dari semua pasti mati. Semua akan kembali. Jika logikanya kita waktu Idul Fitri kemarin dan orang-orang yang berada di perantauan, kemudian dia mudik diperbolehkan, maka dia bersiap-siap mengumpulkan segala bekal. Apapun yang mungkin dia bawa pasti dia bawa. Tidak mungkin ada yang tertinggal. Maka ketika dia kembali ke kampung halaman dan apa yang dia bawa sudah diserahkan kepada orang tercinta, kepada sahabat kerabat tersayang di kampung halaman, maka pada waktu yang ditentukan pula si pemudik itu akan kembali ke Jakarta, kemana saja tempat dia bekerja, dan dia berkesempatan untuk kembali melakukan aktivitasnya. Itulah mudik yang berada di alam dunia. Tapi ingatkah
ketika kita harus mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada beberapa orang sahabat kita yang tidak bisa mudik waktu dia mudik lebaran karena berbagai macam hal. Tapi untuk mudik yang satu ini, semua tidak ada toleransi. Semua akan mudik. Kemanakah? Ke alam kubur. Kita saksikan Haji Agus Salim. Akhirnya dia kembali. Setelah sang ibunda, sang ayah tercinta, lebih dulu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah kita juga sama? Ternyata sama. Semua yang bernyawa akan kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Ada perenungan yang harus kita renungkan tiap waktu. Karena kematian sering orang tidak suka. Orang itu tidak senang kalau dengar kematian. Apalagi orang yang sudah dibuai dengan dunia. Seakan dia akan hidup selamanya. Padahal mati tidak mengenal usia. Allah rahasiakan kematian. Lihat, ketika kita melihat makam di sana, di depan Al-Mutakin, adakah makam mini yang nyelep, yang berada di antara makam-makam yang besar? Jika kata logikanya, kenapa Allah buat calon manusia, calon hamba Allah yang masih berada di dalam perut atau yang sudah lahir dengan usia yang sangat muda, hanya 1 minggu? Putranya ibunda kita, cucunya ibunda kita, Ibu Rahmi. Kalau kita pertanyakan kepada Allah, kenapa ya Allah engkau ambil? Apakah dia tidak berhak untuk hidup di dunia? Apakah tidak berhak untuk menulis sebuah cerita di kehidupan ini? Apa jawaban Allah? Aku yang ciptakan, aku yang punya, semau aku. Mau aku panjangkan usianya, mau aku ambil kembali, itu suka-suka aku. Jangan kalian ikut campur. Lalu kepada kita bagaimana? Bersyukurlah. Kita sudah menulis cerita episode kehidupan di dunia ini. Tapi yang harus kita khawatirkan adalah ketika dalam kubur itu, kita sepakat ya bahwa nanti di alam kubur ada yang bertanya kan, namanya malaikat. Malaikat siapa? Munkar Nakir. Kita semua tidak ada yang mampu untuk mengelak dari pertanyaan itu, karena semua akan ditanya tentang hal itu. Coba perhatikan. Saya juga baru ngeh dan baru mengerti, ya Allah, ketika mentalkini Ayahanda Agus, Ayahanda Haji Agus. Ya Allah, dalam pertanyaan itu cuma 5 pertanyaan kalau tidak salah. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua apa? Waman Nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga apa? Wama dinuka, apa agamamu? Aina kiblatuka, di mana kiblatu? Wama imamuka, apa imammu? Siapa imammu? Atau apa imammu? Yang terakhir, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Coba kita cek. Ketika kita menghadapi murid-murid kita kalau di lembaga Al-Mutakin, berapa jumlah soal yang diberikan kepada murid? Ada yang 100 kan? 1 lembar itu tiap pelajaran 100 soal yang harus dijawab. Betul. Berapa pelajaran yang ada di sekolah kita? Ada 5, ada 6 kan pelajaran itu. Dikalikan 100 pertanyaan, itu yang harus dijawab. Anak itu habis-habisan menghafal. Anak itu habis-habisan, dia terus-terusan mencari jawabannya supaya soal itu bisa jawab. Itu kita alami dulu waktu kita jenjang SD, SMP, SMU. Ataupun ketika kita jenjang masuk ke sebuah perusahaan, tentu ada training, tentu ada pertanyaan, dan kita berusaha sekemampuan kita. Kita berusaha mati-matian untuk kita lulus, untuk kita menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan pertanyaan yang Allah berikan? Coba perhatikan. Pertanyaan yang Allah sepertinya mudah. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri. Apakah lisan kita sanggup untuk menjawab bahwa Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku? Sedangkan di TK saja jawabannya itu sudah pakai lagu supaya bisa dihafal. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Di TK itu sudah diberitahu. Sekarang kita di TK pula, taman kolot artinya, bukan taman kanak-kanak. Jangan kepedean, karena Allah sepertinya memberikan satu pertanyaan yang mudah.
Sepertinya kita mau mampu menjawab pertanyaan itu. Jangan terlalu pede. Karena yang bisa menjawab itu adalah lisan yang benar-benar memperlakukan Allah bagaimana di dunia kita memperlukan Allah. Itu lisan yang akan bisa menjawab. Coba pertanyaannya dibalikan kepada diri kita pribadi. Inginkah kita menjawab pertanyaan satu aja dulu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kata malaikat. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat. Man rabbuka? Siapa? Satu aja dulu itu. Apakah mampu kita menjawab? Dengan kita menghafal jawabannya sampai ke detik-detik terakhir? Tidak ada. Berarti yang bisa menjawab adalah lisan kita yang dengan segenap jiwa kita, hati kita menempatkan Allah di hati kita, menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Itu jawabannya yang akan memperlancar jawaban kita. Jika kita menempatkan Allah sebagai sisa, jika kita menempatkan Allah sebagai di pinggir-pinggir Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, jika kita menempatkan nama Allah hanya sekedar hiasan bibir belaka dan hanya sebagai alasan yang nyata dalam kehidupan kita, maka lisan ini tidak akan sanggup menjawab apa yang pertanyaan man rabbuka itu, akan macet sama sekali. Itulah Allah dalam menjebak hambanya ketika bertanya melalui ke malaikatnya, man rabbuka. Tidakkah kita khawatir ketika satu pertanyaan saja yang diberikan oleh malaikat, yang kita mulai gerbang masuk ke dalam alam akhirat itu, ketika kita tidak mampu menjawab itu, alangkah ruginya dan binasanya kita. Apakah itu bukan merupakan sebuah perenungan bagi kita? Apakah kita masih enjoy dengan kehidupan kita? Apakah kita masih saja memberikan tempat bagi Allah di sisa-sisa kehidupan kita? Dan kita tidak meluangkan waktu yang spesial, dan kita tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Sementara makhluk-makhluk selain Allah, gambaran-gambaran dalam di depan kita, itu sebagai tujuan kita, itu sebagai yang paling utama. Sementara Allah dipinggirkan, sementara Allah diseret, sementara Allah didorong dari hati kita dengan selain daripada Allah. Apakah kita masih nyaman hidup ketika demikian? Sedangkan kematian tidak ada berita sama sekali bagi kita, dan itu rahasia bersifatnya. Maka bagi hati kita yang hidup, bagi hati kita yang terus menjadikan sebuah kejadian adalah sebuah pelajaran dan hikmah bagi kita, maka mungkin tidak ada waktu bagi kita untuk kita bersantai. Tidak ada waktu untuk kita kesana kemari pikiran lalai. Kita harus betul-betul memikirkan jawaban kita dengan action, dengan aktivitas kita. Makanya di Al-Muttaqin itu selalu diingatkan dengan pengajian rutin, dengan apa saja kumpulan-kumpulan, majelis-majelis, kajian-kajian, supaya mengingatkan, karena semua kita penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Al-insanu ma'al khoto'i wan nisyan. Tempatkan Allah pada tempat yang benar-benar prioritas. Makanya jika kehidupan kita ternyata masih berada dalam kegelapan, masih berada dalam kesulitan, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Bagaimana diri ini menempatkan Allah dalam kehidupan kita? Jika kita menempatkan Allah sebagai prioritas, maka kita menjadi hamba yang prioritas. Jika Allah dijadikan kita sebagai hiasan belaka, sebagai injury time, sebagai last minute, di ujung-ujung saja, maka kehidupan kita pun oleh Allah akan diberikan di ujung-ujung saja dan tidak akan menjadi prioritas. Sedangkan hidup kita ingin jadi prioritas, polanya harus benar-benar kita pakai. Mudah-mudahan di Al-Muttaqin ini dengan terus kita semakin digenjot masalah spiritual, sosial, bukan hanya finansial. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa ternyata Allah itu harus kita simpan dalam kehidupan yang nyata. Para hadirin rahimakumullah, banyak cerita tentang Ayahanda Haji Agus. Ketika saya disuruh waktu itu untuk membuat kaligrafi, dan kita coba buka rahasia-rahasia di balik kebaikan seseorang. Ketika Allah ambil dia, ketika Allah dekap dia dengan keinginan atau dekap dia dengan kasih sayang ma'rifat Allah. Kita semua tahu dan tidak asing lagi bagaimana kondisi almarhum ya ketika itu waktu berada di puncak kejayaan.
Ketika almarhum berada di sebuah perusahaan dengan berbagai macam ilmu dan berbagai macam keberdayaan, dengan berbagai macam aksesoris keduniaan yang telah dialami oleh beliau. Ketika itu pernah dia datang kepada ayahanda di Subhanul Waton dengan memakai topi, kemudian dengan pakai celana pendek, kemudian dengan pakai sepatu. Begitu gagahnya beliau waktu itu. Kemudian bersilaturahmi kepada ayahanda. Dan alhamdulillah ayahanda itu setelah almarhum ayah Haji Mahfud dan Bunda Ibu Umun itu meninggal, semua anak-anaknya itu menjadikan ayahanda sebagai pengganti orang tua. Alhamdulillah, sebagai guru yang terus akan ditiru dan akan digugu, istilahnya begitu. Sesibuk apapun, jika semua yang dari Jakarta ke Tasik pasti berkenan untuk datang dan menyempatkan diri menemui Haji Maksum ayahanda. Dengan penampilan yang demikian, dengan aksesoris yang begitu gemerlap, itu almarhum waktu itu. Kemudian qadarullah, ingat kata Allah, engkau aku ciptakan dan aku semau aku aja. Bagaimana mauku, gak usah ikut campur. Bagaimana ketika Allah melepaskan itu semua? Ada satu waktu di mana Allah rindu, bukan kita yang rindu, tapi Allah rindu. Kadang kita berdoa, kadang kita sholat, itu kita kan rindu sama marifat. Itu rindu kita sama Allah kan. Sampai kita dalam setiap sholat kita berdoa, sampai kita dalam sholat berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk menghadirkan Allah di depan kita, berusaha menghadirkan rasa bahwa kita ini ditatap, dilihat, dan kita berada di hadapan Sang Maha Pencipta. Sampai habis-habisan kan. Tapi ternyata begitu sulit menghadirkan khusyuk itu. Bayangan-bayangan setan itu benar-benar dahsyat. Dan kita terlalai dari sholat itu. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Pertanyaannya, apakah sholat yang demikian itu masih kita pertahankan? Sholat mana yang serasa ini khusyuk, benar-benar rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita tidak tahu, hanya kita bisa minta ampun sama Allah. Makanya sholat tidak jadi sumber pertolongan karena sholatnya sahun. Padahal yang betul-betul harus jadi pertolongan, cukup dengan sholat itu semua terbuka, semua gampang, semua jadi solusi, semua jadi jalan keluar. Tapi ternyata kok kayak hidup kita itu suram gitu ya. Hidup kita gelap, hidup kita penuh dengan masalah. Kenapa? Kan kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa sholat saya tidak jadi kunci penolong ya Rob? Sholat saya kenapa tidak jadi jalan untuk turun pertolonganmu ya Rob? Ada salah dalam sholat kita ternyata. Apa? Hati gak hadir. Baca, cuma sekedar baca. Sholat, hanya sekedar sholat, asal selesai. Itulah makanya sholat tidak jadi solusi. Padahal satu saja, semua masalah kita akan beres dengan sholat. Ada doa dalam sholat itu ya. Ketika duduk antara sujud dua, 8 doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuni. Kelar semua urusan kita jika benar-benar dihayati. Makanya ketika datang dan berlalu demikian, ayah cuma mendoakan, ya Allah, kayaknya gitu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada almarhum. Dan di waktu yang sama, ketika kita menginginkan marifat kepada Allah, ketika kita rindu Allah mendekap dengan kasih sayangnya, ini terbalik. Allah yang rindu kepada hambanya. Jika Allah yang rindu kepada hambanya, gemerlap emas, perhiasan, harta benda, kekayaan, itu tidak akan berharga sama sekali. Jika Allah sudah dekap seorang hamba dengan kasih sayang. Pertanyaannya, pingin enggak? Bukan kita yang rindu kepada Allah, tapi Allah merindukan kita. Pengen enggak? Kalau Allah sudah rindu, ini ajalah, kita sesama manusia aja. Ketika kita sebelum punya pasangan dan kita masih dalam zona dalam pacaran gitu ya, zona ta'aruf, ketika kita meminta calon istri kita kepada kekasihnya yang laki-laki, apa yang enggak dikabulin? Pasti semua traktir bela nginjem. Bebeakan tak KBOG. Suami urang teh baheula gitu, bebeakan nganyuk ngahutang, dah yang traktir kabogo sok aya.
Coba semua dikeluarkan, semua dikorbankan, diberikan kepada sang kekasih, gitu kan logikanya. Coba betapa bahagianya kan calon istri itu mendapat perlakuan yang begitu spesial dari calon suami. Kalau dibalik ternyata harusnya hamba itu yang rindu kepada Allah. Seperti halnya ada kan golongan orang yang dirindukan oleh surga, ya Ustaz. Ada kan golongan yang sebenarnya yang harus rindu itu kan kita ya. Kita segala macam kegiatan kita itu ujung-ujungnya kan ingin masuk surga, betul? Ya betul ya. Ingin masuk surga. Meskipun niat itu oleh ahli tasawuf gak bisa, gak boleh kita melakukan sesuatu untuk surga, karena surga makhluk Allah. Janganlah kalian bersandar kepada makhluk Allah. Tapi untuk iman kita yang emel-emel, what do you mean of emel-emel? Setengah matang cacing cau gitulah ya ayeuna. Ya bolehlah kita sholat, kita puasa, pingin surga ya Allah, boleh, silahkan. Untuk mencapai rasa itu kan perlu proses, betul? Proses dulu sebelum hati kita betul-betul jadi muhsinin, jadi mukhlasin, yang sudah all out, yang sudah lepas semuanya. Saya ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan lil jannah, bukan untuk surga, bukan untuk menghindari neraka, bukan. Karena surga dan neraka adalah makhluk Allah. Itu sufi, Pak. Tasawuf itu urusan hati, itu harus bersih. Gak apa-apa sementara kita mengakui aja iman kita yang ecek-ecek. Aya deui kita sunah manaon ecek-ecek. Atah kene kitu lamun gumadung teh Gusti mah gumadung anu dikeum ku kimia geuninganan. Hejo kene geus koneng. Cobi Pak, gak apa-apa, bertahaplah. Nanti juga Allah berikan. Nah, ketika kita merindukan surga, ternyata surga merindukan kita. Masya Allah. Ini kita menginginkan makrifat, kenal sama Allah. Justru Allah yang ingin kenal sama dia. Allah memperkenalkan dirinya kepada dia. Kayak bilang begini, Agus, udah, kamu sudah capek. Apa yang kamu inginkan sudah kau dapat. Apa yang kamu butuhkan sudah terpenuhi dari dunia ini sudah. Sekarang kamu bagian mengenalku. Karena pada waktu itu ketika kamu berada dalam gemerlapnya dunia, kamu tidak mengenal aku. Kamu hanya tahu namaku saja, kata Allah. Sekarang kesini merapat nak. Ketika Allah sudah menggenggam tangan hambanya, ketika Allah sudah mendorongnya dan menariknya ke dalam dekapannya, dan ketika Allah sudah memeluknya dengan ma'rifatullahnya, maka semua kenikmatan dunia akan hilang. Apa yang menjadikan gemerlap dia tinggalkan. Aksesoris yang menempel dalam dirinya sudah dilepaskan. Itu yang saya tangkap dari sosok almarhum. Kemudian dia berganti busana menjadi busana putih. Kemudian gak salahkah dia pengen jadi orang soleh? Dia itu bos. Setuju ya? Dia bos. Bos ketika itu dia pimpin perusahaan-perusahaan sebagai anak tertua dari Mayasari. Pantas nggak dia sebagai bos? Pantas. Pantas dia sebagai bos. Tapi dia ganti predikat bosnya. Yang tadinya bos pimpinan sebuah perusahaan menjadi bos bekas orang salah. Dan kemudian dia naik lagi ke level, turun derajat jadi PJS. PJS kan pejabat sementara ya, atau PLT, pejabat sementara yang mengganti bos itu. Apa PJS itu? Pengen jadi soleh. Yang tadinya bos bekas orang salah dan pengen jadi soleh. Apa salahnya? Adapun proses dia untuk memperbaiki diri, kemudian datang ke sana kemari, menemui para ulama, menemui para kiai, datang ke ziarah makam-makam para wali. Itu proses dia. Itu urusan dia. Yang tahu cuma dia dan Allah. Jangan disalahkan. Adapun ada orang yang memanfaatkan dia, ada orang yang benar-benar mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu urusan dia dengan Allah, dan Allah Maha tahu. Dan Allah tahu tentang niat dia ingin menjadi orang yang soleh dan menebus
daripada kesalahan-kesalahannya masa lalu. Sahabat sekalian, bisa jadi kesusahan yang kita hadapi sampai sekarang ini, kegelapan yang masih kita alami pada sampai saat ini, itu adalah tebusan dosa-dosa kita di masa lalu. Akuilah, dulu waktu kita mulai balik, coba bayangkan, banyakkan dosa atau banyakkan amal soleh yang kita perbuat, pasti semua banyakkan dosa. Ketika kita mulai balik, berapa dosa yang kita lakukan dibandingkan amal kebaikan yang kita lakukan. Dan dosa itu harus dibersihkan pada saat ini, ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita sudah mempunyai istri dan anak, ketika kita sudah mempunyai perusahaan dan bekerja. Itu baru kita ketemu. Dan semua itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita, supaya Allah membersihkan. Kenapa? Karena kita double, karena orang berdegong hesek maca istighfar oke, hesek nginget-nginget dosa kalau ke tukang harita waktu orang melakukan dosa. Makanya Allah bersihkan dengan tangannya sendiri. Kau gak tahu kan, apakah di sini dulu waktu almarhum masih sakit ya Ustaz, datangkan ke Jakarta. Ada di sini mungkin yang nggak bisa datang. Coba yang datang waktu itu ketika beliau terbaring di atas ranjang, kemudian tatap wajahnya. Ada yang kurang enggak? Ada yang Allah ambil enggak dari wajahnya? Ada. Pucat, keceriaannya Allah ambil. Kemudian kesehatannya Allah ambil. Kemudian mata yang berbinar-binar, yang begitu sepenuh dengan senyum Allah ambil pula. Terutama bobot tubuhnya Allah ambil. Itulah kasih sayang Allah. Apa yang kita bayangkan ketika melihat jasad, ketika melihat badan almarhum waktu itu? Apa yang kita lihat? Kasihan. Ya Allah, sampai begininya beliau menahan rasa sakit selama 4 bulan lebih, gitu kan? Kita juga kan kita merasakan, padahal kita gak merasakan, tapi coba baca hati nurani kita, coba rasakan, karena rasa itu tidak ada batas. Apa yang dirasakan ketika melihat beliau berterbaring, kaku dan tidak bisa bicara, dan hanya cuma bisa bergerak. Apa yang Anda rasakan ketika itu melihat? Pasti merasa kasihan kan? Ini hati terasa terenyuh dan seakan ikut merasakan penderitaan beliau. Sangkaan kita beliau itu berada dalam keadaan tersiksa, padahal siapa tahu beliau sedang menikmati masa-masa pembersihan Allah dari segala dosanya. Siapa tahu hatinya terus berzikir kepada Allah, karena kalimah la ilaha illallah udah beliau buat dan ditempel di atas rumahnya dan di atas pemakaman itu. Itu saksinya. Saya baru mengerti kenapa Pak Haji Agus bikin kaligrafi kemudian ditempel. Biasanya orang itu menempel hiasan-hiasan di rumahnya supaya rumahnya bagus, bukan kalimah la ilaha illallah. Rata-rata manusia, rata-rata orang itu kan gak suka dengan agama meskipun dia orang Islam. Kalau sedang bicara bisnis, kalau sedang bicara tentang masalah duniawi, datang orang yang bicara Islam itu, datang bicara tentang Allah itu rata-rata gak suka. Cobalah, itu dalam pernikahan coba kita saksikan bersama-sama. Fakta atau mitos? Pembacaan ayat suci Al-Quran itu hanya sekedar hiasan acara belaka. Coba ketika yang mendengar membaca Quran, yang sedang membaca tilawah Al-Quran, mana yang mendengarkan? Ngobrol dengan segala kesibukannya, ngobrol dengan segala urusannya, betul nggak? Baca Quran hanya sekedar seremoni saja. Baca doa hanya sekedar seremoni saja. Di mana Allah diletakkan dalam hati kita. Makanya macet hati ini, mulut ini tidak bisa membaca man rabbuka, menjawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Itu pertanyaan kita. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus memantaskan diri nih. Kita hadapkan diri kita kepada Allah. Kita perlihatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini sedang berusaha untuk menjawab 1 dari 5 pertanyaan Kau ya Rabb. Apa? Allahu Rabbi. Saya akui Allah sebagai Tuhan Kau. Dan itu tidak akan bisa jawab jika saya berpaling di hadapan Kau. Itu harusnya. Jadi hakikatnya kita bekerja di Al-Muttaqin, di lembaga pendidikan manapun, karena basisnya Al-Muttaqin, karena dilihat dari atas juga orang-orang bertakwa, orang-orang yang benar dekat dengan Allah. Ya kita merasa nyaman di sini. Sekaligus kita memperbaiki diri kita dan berusaha untuk melancarkan mulut kita untuk menjawab 1 pertanyaan yang tadi, man rabbuka. Mudah-mudahan kita bisa jawab nanti. Amin ya rabbal alamin. Gak perlu dihafal, dengan sendirinya asal kita buktikan.
bahwa Allah adalah Tuhan kamu. Datang panggilan Allah, jangan dinanti-nanti. Cepat, gerak cepat. OSTW, sholat tepat waktu. Itu daripada ngurusi yang lain. Kemudian yang kedua, waman nabiyuka. Sama jawabannya, bagaimana kita memposisikan Nabi di hati kita. Hanya sekedar baca salawat, hanya sekedar kita menyampaikan salam kepada beliau, cukupkah demikian? Anak kecil juga kalau baca salawat bisa hafal berbagai macam salawat. Tadi oleh Ustaz Sufyan dibacakan ternyata banyak salawat-salawat kepada beliau. Coba perhatikan, sespesial beliau, apa gerangan yang dimiliki sehingga namanya bersanding dengan nama Tuhan. Coba bayangkan, kalau nama kita aja bersanding dengan lurah wela, bangga di beja-beja di Narandar TV yang diasupkeun jeung lurah eta teh. Komo jeung wali kota bangga meni di beja-beja dipiralkeun, abi jeung wali kota, abi jeung gubernur, komo jeung presiden mah bangga. Ini dengan Allah. Coba Muhammad malah tidak sah kalau asyhadu alla ilaha illallah saja tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa mulianya beliau. Apa yang kita petik dari hikmah dim? Kenapa kita harus habis-habisan? Dan pertanyaan Muhammad itu adalah pertanyaan. Tidak ada nabi lain kecuali jawabannya Muhammad Nabi. Muhammad adalah nabi saya. Pertanyaannya, diletakkan di mana Nabi Muhammad itu dalam hati kita? Sudah berapa kali hari ini kita baca sholawat? Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan terus bersolawat kepada beliau, menghaturkan salam kepada beliau. Coba, adakah cinta sejati yang secinta Nabi Muhammad kepada umatnya? Mana cinta istri Kang Haji Agus Salim? Ditinggalkan, selesai. Mana cinta anak Pak Haji yang begitu habis-habisan diperjuangkan? Ketika Pak Haji masuk ke dalam alam kubur, ketika masuk ke dalam kubur, semua ditinggalkan, tidak ada yang ikut. Itukah cinta? Itukah yang namanya cinta sejati dan kasih sayang yang abadi? Bukan. Cinta yang sejati ada dalam cintanya Allah dan Nabi-Nya kepada kita, terutama Nabi Muhammad. Ketika kita berada di dalam Siratul Mustaqim, apa kata Nabi berdoa? Ya Allah, salim, salim, salim umat ini. Dia mendoakan kita. Kita baca salawat aja susah banget. Baca salawat aja kita rebut tawar. Itu lihat Nabi, selamatkan umatku ya Rabb, selamatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan palingkan wajah Engkau. Kami ini katanya umat Engkau, umat akhir zaman itu umat Nabi Muhammad katanya ya Nabi Allah. Tapi ketika kami berjejer nanti di belakangmu, apakah tega ketika kami diusir dari barisan itu? Kamu bukan umatku, kamu bukan umatku, keluar dari barisanku. Coba bagaimana perasaan kita waktu itu, sedangkan syafaat ada di tangan beliau. Masihkah kita pelit dengan sholawat? Lihat majelis-majelis sholawat yang begitu antusias membacakan sholawat beribu-ribu kali, diiringi dengan terbang, diiringi dengan kasidah, memanjatkan kasidah. Begitu nikmat dia memuji dan meminta syafaat Rasulullah SAW. Jangan dicaci, itu perasaan mereka untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Minimal untuk menjawab di pertanyaan kedua nanti dikubur. Itu yang terdekat aja. Sebelum Safatul Udma nanti itu yang terdekat ditanyakan loh. Nabi itu ditanyakan, siapa nabimu? Ketika kita menjawab Nabi Adam, ulah kena-kena Nabi Adam, Nabi pertama salah itu teh. Kita menjawab, siapa nabimu? Adam, udah bantai sama malaikat. Muhammad yang benarnya kan? Muhammadun Nabi. Yang ketiga adalah ketika pertanyaan itu, wa madinuka, apa agamamu? Coba jawab dengan action kita, jawab dengan ibadah kita, bukan hanya sekedar menghiasi KTP Islam. Ditanya nanti yang menjawab Islam kita benar-benar udah kafah atau belum? Udkhulu fis silmi kafah. Sedang berusaha, teruskan. Karena yang maha sempurna adalah Allah. Apa yang kita kuat, apa yang tidak mampu, jalankan aja. Mastatoktu, gak usah terlalu berlebihan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Apa yang kalian bisa lakukan, apa yang gak bisa gak apa-apa. Karena Allah bukan pemaksa. Karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim.
Tapi kadang-kadang Allah mempunyai sifat kohar, artinya memaksa. Allah paksa dia datang ke hadirat Allah. Termasuk ajal. Ajal itu Allah yang paksa. Dimanapun kalian berada, Allah paksa dekati. Ini dua sosok yang benar-benar fenomenal pada hari ini. Coba kita baca lagi sedikit sekilas tentang almarhum Erial, putra Bapak Gubernur. Coba. Bukankah di Indonesia tidak ada universitas perguruan tinggi yang berkualitas? Tidak. Kalau kita boleh bertanya, kenapa sampai ke Swiss jauh-jauh? Cari perguruan tinggi, cari sekolah segala macam kan? Itu Allah yang memperjalankan, gak ada yang kebetulan. Ternyata di sana ajalnya udah menunggu di sungai. Selesai udah. Nyampe belum sekolahnya? Belum. Boro-boro. Belum menemukan, baru lihat brosur-brosur mana sekolah yang terbaik. Ternyata sudah didului oleh penjemputan dari malaikat. Itu perjalanan hidup. Pertanyaan kita meninggal di mana? Mau gitu, mau kata ibu-ibu. Yang kayak sekarang Eril itu berjuta-juta manusia, beribu-ribu manusia mengantarkan malah di pinggir jalan. Sebenarnya tanda tanya, ada apa sih dengan sosok beliau? Dengan sosok dia yang masih muda ternyata. Ada apa sebenarnya? Ternyata janji Allah. Barang siapa yang menutupi kebaikannya, Allah akan bukakan selebar-lebarnya. Apa pekerjaan beliau? Pekerja sosial. Apa pekerjaan? Membantu sesama, berkontribusi. Give more, terus berbagi tiada henti. Sembari dia tidak suka mengekspos daripada perbuatannya, daripada sosialnya. Jangan diviralkan, jangan diekspos, jangan diberitakan. Itulah amalan beliau. Seakan kita juga baru kenal, baru kemarin. Ternyata ada anak Pak Ridwan Kamil yang bernama Eril. Itu kita juga baru kenal Kamil. Tapi kenapa Allah viralkan? Ternyata apapun yang makhluk dan hamba sembunyikan, pada akhirnya Allah akan viralkan. Apakah Ridwan Kamil mengundang semua yang akan melewati jalan itu untuk keluar? Enggak kan? Itu dengan spontanitas karena hati yang bicara. Doa semua terpanjat sampai ke tempat pemakamannya. Zona apa itu? Zona semut hitam. Berada di batu hitam, di tengah malam dan di tengah hutan. Sembunyikan amal kita. Yang tahu cuma kita dan Allah saja. Jangan suka diekspos, jangan suka diberitakan, karena itu akan menghanguskan jika kita tidak siap. Biarlah kita aja dengan Allah yang tahu, dan Allah akan mengangkatnya dengan tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengingat bagi diri kita, supaya kita terus bersemangat dalam menjemput hari akhir kita, garis finish kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa hadina sufa. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sekecil apapun yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa kami sekecil apapun dosa yang kami lakukan. Karena tidak ada dosa yang kecil ya Allah. Jika kami lakukan terus menerus, maka dosa itu akan semakin membesar dan membesar, dan itu akan menghalangi daripada keridhaan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami sudah lama berpijak di dunia ini, kami sudah lama menulis cerita di dunia ini. Tentu Engkau Maha tahu ya Allah. Di balik cerita kami itu tentu banyak sekali kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Makanya Engkau Maha Pengampun. Ampunanmu melebihi luasnya lautan dan langitan ya Allah. Tapi kenapa hati ini begitu malas meminta ampun kepada Engkau? Padahal ketika itu Engkau sediakan waktu yang terbaik. Ketika itu malam, 2/3 malam, ketika manusia sedang terlelap tidur, Allah sediakan komunikasi yang langsung dengan Dat Pencipta. Tapi kenapa hati ini, kenapa badan ini, kenapa mata ini begitu terus terpejam, dan kita tertidur dengan nyenyak, padahal Allah telah sediakan. Berarti kami sudah menyediakan penyesalan nanti ketika kami kembali ke hadirat Engkau ya Rabb. Begitu kami sia-siakan waktu kami ya Rabb. Ya Rabb, kenapa ketika waktu kami berada di pagi hari, di awal hari, kenapa Engkau tersediakan sholat di antara itu? Ya sholat duha, kemudian
datang lagi sholat zuhur. Itu panggilan-panggilan kasih sayang Engkau, supaya kami menjadi hamba-hamba yang cepat-cepat ingat bahwa sebenarnya hidup itu untuk ibadah. Kerja itu hanya untuk ibadah, bukan untuk mencari keuntungan. Karena Allah telah jamin rezeki kami. Tapi kenapa kami begitu begitu khawatir enggak akan kebagian rezeki, padahal Engkau jamin. Sementara yang Engkau tuntut ya Rob, ibadah kami tertinggalkan, ibadah kami ternyata terpinggirkan, dan kami nantikan sehingga di ujung-ujung waktu ketika itu, ya Rob, itulah diri kami sebagai hamba-Mu yang benar-benar tidak mementingkan tentang tuntutan dari Engkau ya Rob. Padahal kami mengejar-ngejar yang sudah dijamin. Ketika itu akal kami tidak berfungsi ya Rob, kayaknya yang sudah dijamin habis-habisan dikejar, yang dituntut, yang nanti akan jadi pertanggungjawaban kita di depan Allah, kita tinggalkan, malah kita lalaikan. Ampuni kami ya Rob. Ya Allah, berilah kebahagiaan, berilah kesenangan, berilah alam kubur yang luas, berilah kasih sayang Engkau kepada ayahanda almarhum Bapak Haji Agus Salim beserta keluarganya yang sudah di alam barzah. Dan kami pun akan menyusul ya Rob. Dan semua itu akan kami alami ketika kami masuk ke dalamnya ya Rob. Maka di akhir hayat kami ini tidak mungkin kami akan hidup 10, 20, 100, 200 tahun lagi ya Rob. Ayahanda almarhum Agus Salim berarti dirinya sudah selamat dari kejadian kiamat. Sementara kami tidak tahu. Mungkin kami bisa, seorang hamba, seorang makhluk Engkau yang bisa mengalami terjadinya kiamat yang begitu dahsyat ya Rob. Sudah selamat ayahanda Agus, tidak akan lepas dan tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat. Kami gak tahu ya Rob, entah kapan, karena tanda-tanda dari kiamat itu sudah jelas dan nyata ya Rob. Ambil diri kami jika Engkau berkenan ya Rob, karena kami tidak memiliki nyawa ini, hanya Engkau yang memiliki semuanya. Innalillah, kami semua milik Engkau, wa inna ilaihi rajiun. Karena hanya kepada Engkau kami kembali ya Rob. Jadilah kami sebagai hamba-Mu yang Engkau panggil, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, wahai jiwa-jiwa yang tertancap di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irji'i ila rabbik, kesini nak, kemari hambaku, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku hamparkan karpet merah di dalam perjalananmu pulang ke hadirat Engkau, ke hadirat kami. Kesini nak, pulanglah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah. Karena aku ridho atas jasadmu, karena aku ridho akan ruhmu, karena Engkau pun ridho akan aturanku, karena Engkau pun ridho akan agamaku, karena Engkau pun ridho akan semua peraturan yang aku jadikan dan aku berikan kepada Engkau. Wadkhuli fi ibadi, masuk hambaku dengan bersama hamba-hamba kami yang sudah mendapatkan nikmat. Alladzina an'amta alaihim, mendapatkan kebahagiaan, mendapat derajat yang tinggi di hadapan-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah hambaku di sini, di tempat spesialku yang telah Aku janjikan, yaitu jannahku, surgaku. Silakan kalian bergembira, silakan kalian sukacita, silakan kalian berbahagia tanpa batas, dan selamanya tidak akan menemui kematian lagi. Ya Rob, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau ridhoi. Ya Allah, masukkan kami pada golongan orang-orang yang Kau cintai, bersama para syuhada, para solihin, para tabi'in, kemudian para anbiya, para mursalin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadikanlah mati kami husnul khotimah, jadikanlah mati kami mati yang baik, jadikanlah mati kami mati yang Kau ridhoi ya Rabb. Jadikanlah mati kami mati yang penuh penghargaan dari Engkau ya Rabb, meskipun tidak dihargai oleh manusia, yang penting Engkau ridho ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita disertai ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kekurangan, mohon maaf
Kesalahannya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kehilafannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang, atau bulan nanti ada 2 bulan yang akan datang ya, insya Allah bulan Agustus mudah-mudahan. Kita tuh membaca alhamdulillah alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.